Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Nurayani dari kelas Sistem Informasi A dengan NIM 2403112856. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat topologi jaringan dengan ketentuan seperti di gambar yang tertera. Nah, di sini dengan ketentuan dia memiliki 3 router dan juga memiliki 3 switch. Nah, di masing-masing switch ini itu memiliki 3 PC yang berbeda-beda IP address-nya. Dan kemudian saya akan menjelaskan atau membuat tutorialnya di aplikasi Cisco Packet Tracker yang sudah saya download di PC saya. Nah, langkah yang pertama itu kita membuat topologinya dulu, yaitu dengan mengikuti dari bentuk topologi jaringan yang sudah ditentukan, yaitu ada menggunakan router. Router di sini kita mengambil router yang PT router. Kita menggunakan 3 router. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita juga di masing-masing router itu menggunakan switch. Nah, menggunakan switch itu di bagian di bagian ada di network device, kemudian ada switch. Kita pilih PT switch. Nah, di masing-masing router itu memiliki switch. 1, 2, dan 3 di sini. Nah, kemudian di masing-masing switch itu memiliki 3 PC. Nah, kita ambil PC-nya di bagian end device. Kemudian di sini ada PC. Kita letakkan 3 buah di masing-masing switch-nya. 1, 2, 3. Kemudian di switch yang kedua 1, 2, 3. Kemudian di switch yang ketiga gunakan 1, 2, dan 3. Saya agak kasih jarak. Nah, kemudian kita hubungkan nih dari antar PC ke switch, kemudian switch ke router, kemudian router ke router. Nah, ini kita hubungkan dari PC ke switch itu menggunakan sini ada connection yang bergambar here. Kita menggunakan kabel strike. Kita hubungkan dari PC ke switch melalui fast ethernet. Setelah semua PC sudah terhubungkan dengan switch, nah kita hubungkan dari switch ke router itu juga menggunakan kabel strike. Kemudian setelah kita sudah menghubungkan dari switch ke router, nah kita hubungkan dari router ke router itu menggunakan kabel cross. Di sini sudah terhubung dari antar PC ke switch, switch ke router, dan router ke router. Selanjutnya, dari ketentuan gambar kita bisa lihat di sini sudah ditentukan berapa saja IP address-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut memberikan IP di bagian sini itu ada 210. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita sudah menulis di Cisco Packet Tracker itu IP-nya ada berapa saja. Nah, selanjutnya kita mengatur memasukkan IP address-nya secara manual ke masing-masing PC-nya. Nah, di sini ada PC 0, PC 1, PC 2, kita masukkan IP address-nya. Kita copy terlebih dahulu. Enak. Nah, kita
kita masukkan ke desktop, ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya, subnet max-nya, kemudian si gateway-nya kita masukkan 194.435. Lanjut ke PC yang kedua, desktop. Oke, semua PC-nya sudah kita masukkan si IP address-nya. Kemudian setelah kita sudah memasukkan IP address secara manual, kita lanjut ke bagian si routernya. Yang kita atur itu adalah routernya. Di sini ada router yang akan kita atur, kita klik si routernya ini. Nah, kemudian kita pilih di config, di bagian config ini ada interface. Nah, kita ambil kabel yang berhubungan langsung dengan si switch. Nah, ini kita lihat di sini yang terhubung ada 00 dan 31. Di routernya ini di Fast Ethernet 00. Nah, di IP config-nya itu ada IP address. Nah, ini kita memasukkan si subnet max yang ada di PC tadi. Subnet max itu ada 194.435. Nah, kita bisa lihat di sini 194.435 ini adalah si subnet max. Bukan subnet, itu adalah gateway. Nah, si gateway-nya ini kita masukkan ke dalam sini, kemudian subnet max-nya sudah otomatis, kemudian kita on-kan. Begitu juga ke router-router yang lain. Kita lihat dulu dia di sini terhubung ke si switch itu menggunakan ya 00 juga. Kita pilih config, kemudian kita masukkan ke bagian Fast Ethernet 00. Kemudian kita masukkan ke IP address-nya si gateway tadi ada 200.435, kemudian subnet max, kemudian kita on kan, jangan lupa. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke router selanjutnya. Nah, si router ini kita cek dulu dia masuk ke kabel yang mana, 00 juga. Kita pilih config, interface 00. Kemudian kita lihat si gateway-nya di sini ada 210.435. Kita masukkan gateway-nya 210.435. Kemudian si subnet mask kita on-kan. Oke. Nah, setelah semua router nih sudah kita atur hubungan untuk ke switch, router 2 ke switch 0, ke router 1 ke switch 1, router 0 ke switch 2. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita memasukkan sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi kita mengatur interface di bagian Fast Ethernet 0/0. Nah, kemudian, ini sudah kita atur. Nah, selanjutnya kita mengatur di bagian slice Fast Ethernet 1/0. Nah, si Fast Ethernet 1/0 itu adalah untuk mengatur di bagian si routernya. Maka kita memasukkan si IP routernya. IP routernya ini adalah yang ini, 195.432. Masukkan 195.432. Kemudian kita masuk ke subnet max otomatis, kemudian kita on kan. Setelah on, kita lanjutkan ke router selanjutnya. Ini ada ke bagian Fast Ethernet 1.0. Fast Ethernet 1.0 kita masukkan IP address-nya itu ada 195.433, 195.433, subnet max-nya, kemudian kita on-kan. Kemudian ada lagi ke bagian yang kabel, kita lihat di sini dia terhubungnya 6. Nah, ini yang ke-6. Oke. Di bagian yang ke-6 kita atur routernya juga yang ini, 196.432. 432, subnet max on. Nah, setelah on kita lanjut ke bagian yang ke sini. Ini kita aturnya ke bagian yang 1. 10. Jadi di bagian 00 kan sudah kita atur. Nah, di bagian 10-nya ini kita masukkan si IP routernya 196.433,
kemudian subnet mask kita on-kan. Nah, kemudian di sini sudah hijau semuanya, sudah terhubung antar dari PC ke switch, kemudian antar dari switch ke router, kemudian antar router dengan router. Nah, setelah itu ketika kita sudah mengisi semua pengaturan IP address dari IP PC, kemudian ada IP si routernya juga. Oke, selanjutnya kita mengatur ke bagian RIP si router. Nah, untuk router yang di sini itu kita memasukkan ke bagian RIP. Nah, kita masukkan networknya. Network yaitu antar RIP 2 dengan RIP 1, router 2 dengan router 1, kemudian antar router 2 dengan switch 0. Ini kita masukkan 195.430. Kita 30. Add-kan satu lagi ada 194.430. Add-kan. Oke, sudah. Lanjut ke bagian router yang di tengah-tengah. Router yang tengah-tengah sini dia mempunyai tiga network. Nah, di sini ada 196 3 network apa aja itu antara router 1 dengan router 2, router 1 dengan router 0, kemudian router 1 dengan si switch-nya. Switch 1. Kita masukkan antar router 1 dengan router 0. 196.430. Kita add-kan. Kemudian ada 109, ini antar router 1 dengan router 2, 195.430. Kemudian antar router dengan switch ada 243 230. Oke, kita add-kan. Sudah 3. Selanjutnya ke router yang terakhir. Nah, si router yang terakhir ini punya 2 network, yaitu antar router 0 dengan switch 2, router 0 dengan switch 2, kemudian antar router 0 dengan si router 1. Nah, kita masuk ke bagian config, ada RIP di sini, kita masukkan networknya, ada 196.430, kita add-kan, dan satu lagi ada 210.430, kita add-kan. Nah, kemudian setelah kita sudah memasukkan network ke dalam RIP, untuk mengetesnya kita memilih salah satu PC. Kita pilih di sini PC 0. Kemudian kita pilih yaitu config. Kita pilih config, kemudian kita pilih command prompt. Ke bagian desktop kita pilih command prompt. Nah, di command prompt ini kita tulis try search-nya. Try search. Kemudian kita masukkan IP PC target kita. Kita masukkan misalnya ke bagian PC yang di atas ini. Itu ada 210.430. Kita enter kan. Oke, coba kita trace. Nah, maaf tidak dipakai. Coba kita trace ke bagian 204.34. Udah lari 3 kilo. Oke, di sini sudah menunjukkan kalau kita berhasil mengirimkan membuktikan kalau kita sudah berhasil.
Ini sudah 2 kali kita coba. Mari kita coba lagi dengan cara mengetik tracer, kemudian IPPC dengan tujuan kita pilih, kita coba berubah PC. Kita pilih dari PC 6, bagian command prompt-nya, kemudian kita klik tracer, kita pilih ke IPPC yang bawah. 194.434 kita enter. Oke, tracing root dari 194.434 itu komplit, berhasil. Coba kita coba sekali lagi dari PC 6 tadi kita ubah ke bagian yang kanan, kita ambil ke 204.32. Oke, berhasil juga. Nah, selanjutnya di sini sudah selesai semua, sudah kita atur dengan metode dynamic. Nah, kemudian kita coba tes, yaitu mengirimkan message. Apa sudah berhasil dalam pengiriman message-nya? Kita buktikan di sini. Kita kirim dari PC 0 ke PC 6. Nah, ini udah berbeda switch, sudah berbeda router. Kita kirimkan, kita ulangi, kita dari PC 0 ke PC 6 successful. Kita coba dari PC jadi rata-rata semua di sini sudah berhasil mengirimkan message dengan metode dynamic, yaitu routing, melakukan 3 routing. Itu dia. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam perbuatan atau ucapan. Saya Esmi Royani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.